من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang kajian yang sangat penting dan banyak orang salah paham, yaitu tentang Nabi Adam makan buah khuldi dan bagaimana Nabi Adam itu disalahkan oleh Nabi Musa gara-gara beliau makan buah khuldi. Nabi Musa aja menyalahkan Nabi Adam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apalagi orang-orang yang hanya membaca hadis secara tekstual, ya, yang ngajinya itu sekedarnya atau gak ngaji atau bahkan hanya sekedar memahami Al-Quran secara tekstual. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengisahkan bagaimana perdebatan, perbincangan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ihtajja Adamu Musa. Nabi Adam membantah Nabi Musa, menyanggah, membela diri. Faqala lahu Musa, kenapa? Karena Nabi Musa itu ngomong gak enak sama Nabi Adam. Jadi sama Nabi sudah biasa. Kalau levelnya Nabi, kalau kalian jangan ikut-ikutan. Ya, enggak levelnya. Seperti orang tua sama anak ya beda bahasanya dengan orang tua sama orang tua, kan begitu. Ya Adam, Nabi Musa ngomong sama Nabi Adam, ya Adam anta abuna, engkau ini bapak kami. Bapak kami itu kan anak moyang kami. Khayyabtana, engkau telah mengecewakan kami. Wa akhrajtana minal jannah, dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Dia juga sering mendengar gara-gara Nabi Adam kita turun ke bumi. Gara-gara Nabi Adam melanggar perintah Allah, kita turun di bumi. Andai kan Nabi Adam nggak melanggar, kita di surga terus, kan gitu. Banyak yang pernah, ada yang pernah dengar begitu? Nah, ini karena belum ngaji. Ya kan? Nah, kalau bagus nggak mondok langsung ditingkat. Ya kan, langsung top ini bagus ini. Yes. Qala lahu Musa, qala lahu Adam. Nabi Adam menjawab kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya Musa, istafakallahu bikalamihi. Engkau ini bayangkan coba, Nabi itu kalau berdialog debatnya itu pakai etika, pakai tata krama dan pakai adab. Enggak langsung kamu enggak kayak gitu. Wahai Nabi Musa, engkau adalah orang yang dipilih Allah dengan firman-Nya. Jadi wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi yang ada kalimat Allah ngomong kepada Nabi itu ya Nabi Musa. Kalau yang lainnya kan pakai wahyu, nur, hijab dan seterusnya. Tapi kalau wa kallamallah, makanya disebut Nabi Musa kalimullah, orang diajak ngomong sama Allah. Wahai Nabi Musa, ya, yang disebutkan kebaikannya dulu. Meskipun Nabi Adam langsung dikritik langsung, wahai Adam. Tapi Nabi Musa juga bagus. Nabi Musa anta abuna, kamu bapak kami, kan gitu. Gak langsung kamu, enggak langsung kamu mengecewakan kami. Anta abuna, kamu bapak kami, pelindung kami kan, panutan kami, engkau adalah yang membawai kami, kan begitu. Nah, Nabi Adam juga sama, engkau telah dipilih sama Allah dengan firman-Nya, wa khattalaka biyadihi, dan Allah menulis dengan tangannya itu untukmu. Atalumuni, ya bayangkan, bahasanya menarik sekali ini para nabi soalnya. Kalau orang biasa enggak begini. Atalumuni ala amrin qaddarahullahu alayya. Apa engkau mencela saya? Apa engkau mencaci saya atas sesuatu perkara yang Allah tetapkan kepada saya? Atas sesuatu yang Allah takdirkan kepada saya. Qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah, sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun. Jadi ini sudah ketetapan Allah, takdir Allah saya begini ini. Masa kamu mencemooh saya, menyalahkan saya atas ketetapan Allah, atas takdir Allah sebelum menciptakan saya 40 tahun. Bayangkan coba. Fahajja Adamu Musa.
Maka Nabi Adam membantah Nabi Musa. 2 kali fahaja Adamu Musa. Nah, yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah adalah hadis ini banyak dianggap sebagai takdirnya Gusti Allah itu tidak bisa dirubah. Dan takdirnya Allah itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada santri nakal, hei santri kamu kok nakal, nggak pernah ikut ngaji, melanggar, nggak pernah izin, tidur setiap hari pas jam ngaji misalkan. Santrinya membalas seperti Nabi Adam, apa engkau mencela saya? Ya kan? Ini yang dimaksud di situ. Ini nek santri pinter ngono bisa. Tapi saya pinter biasa tuh, pinter. Ya, pinternya masih biasa. Apakah engkau mencela saya atas ketetapan yang Allah berikan kepada saya sebelum saya diciptakan sama Allah? Ini jadi masalah di situ nanti. Dan itu kalian insya Allah juga sering mendengar banyak juga orang yang begitu berkilah. Sudah takdir saya begini, ya kan begitu. Ini juga termasuk begitu. Ikut-ikut Nabi Adam. Nah, bedanya apa kita dengan Nabi Adam? Dan apakah kehendak Allah seperti itu? Nah, ini perlu ngaji sekarang. Maka di sini muskilahnya adalah seakan-akan Nabi Adam itu tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya apapun untuk lepas dari takdirnya Allah, yaitu makan buah khuldi. Namanya bukan buah khuldi sebenarnya, buah itu aja. Khuldi itu kan bukan buah itu sebenarnya. Khuldi itu kan syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Fa akala minha fa badat lahumma sawatuhuma wa tafiqa ila akhirih. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Artinya apa? Nabi Adam itu sama iblis diiming-imingi apa? Sajarah itu pohon yang kalau dimakan bisa abadi. Semua manusia tanpa terkecuali sama Allah dikasih software, ya, rasa untuk hidup kekal semuanya. Maka di YouTube banyak sekali orang-orang berusaha untuk hidup abadi dengan berbagai macam caranya. Dengan mulai di es, kemudian mencari ramuan-ramuan super, sampai ada film saya kecil dulu Highlander namanya. Ada yang tahu film itu? Itu kalau habis menggal kepala orang langsung hidupnya abadi itu. Nah, itu sampai ada film begitu. Dan sampai ada namanya Ma'ul Hayah. Itu dalam kisah beberapa itu Nabi Dzulqarnain kepingin hidup abadi. Ada, tapi saya nggak tahu pastinya gimana. Wafi riwayat itu Dzulqarnain itu raja punya asisten Nabi Khidir. Lah yang bisa menemukan mulai itu Nabi Khidir. Tapi Allah bisawab ya. Pokoknya kesimpulannya semua manusia itu ingin dan punya rasa untuk hidup abadi. Makanya obat apapun meskipun mahal akan dibeli supaya dia bisa hidup. Ya. Nah, kalau ada orang bunuh diri itu lain lagi. Itu mustasnayat ya. Separah apapun orang tetap masih kepingin hidup. Bahkan rumahnya dijual, tanahnya dijual supaya bisa hidup yang nggak jelas juga, ya. Oleh karena itu, yang pertama itu keabadian. Semua manusia itu punya rasa ingin abadi. Lihat di YouTube, berapa banyak orang berusaha untuk hidup abadi, banyak itu. Yang kedua, wa mulkin la yabla. Apa mulkin itu? Kerajaan. Orang itu orang itu rata-rata secara tabiat awal itu senang kekuasaan. Tabiat awal loh ya, kecuali kalau sudah di tasawufi atau di ilmoni ya beda lagi. Senang kekuasaan. Maka satu periode kepingin 2 periode. Sudah 2 periode, kan aturan 2 periode itu ada di negara mana gue lupa, di YouTube itu juga sama. Di luar negeri pokoknya. Urutnya hitam orangnya. Itu dia sudah 2 periode tapi kepingin lagi 3 periode langsung dikudeta. Sudah melanggar konstitusi itu. Ya namanya manusia itu. Berbagai macam cara kepingin hidupnya abadi. Makanya rata-rata presiden di beberapa tempat itu meskipun demokrasi dia buat aturan bagaimana caranya bisa abadi kekuasaannya. Nah, itu banyak di negara-negara, browsing aja. Ya, kalau saya sebutkan nanti bisa kena pasal nanti kan. Ya, banyak itu. Jadi Nabi Adam digoda dengan 2 hal ini. Nah, jadi syajarah khuldi itu kita yang ngomong gitu. Kalau bahasanya itu ya bukan buah khuldi, ya buah gitu, pohon gitu aja. Kalau di
kita kan buah khuldi. Kalau dalam Al-Quran syajaratil khuldi, bukan buahnya tapi apa? Pohon khuldi. Jadi beda wes ya. Jadi Nabi Adam itu seakan-akan makan buah khuldi itu takdirnya Gusti Allah, kehendaknya Gusti Allah. Nah, ini bagaimana? Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini kalau salah faham, sesungguhnya manusia tidak punya irodah, tidak punya kehendak, dan orang itu dosa karena kehendaknya Allah gitu. Jadi orang itu maksiat itu atas keinginannya Allah, dan Allah menyuruh dia maksiat, seakan-akan begitu. Menyuruh maksiat artinya memastikan dia harus maksiat begitu. Ya, meskipun baca nggak menyuruh ya. Bagaimana jawabannya? Kalau ini begini kan otomatis tidak sinkron dengan pembahasan kita bahwasanya manusia itu mempunyai pilihan dalam menentukan takdirnya. Kita sudah bahas beberapa kali pertemuan, manusia itu punya kekuasaan, kemampuan untuk menentukan takdirnya. Sekarang lah kok ini ada berita, ada hadis Nabi Adam itu nggak punya takdir ketika makan buah khuldi, ya kan gitu. Itu pun jawabannya Nabi Adam. Jawabannya ini bisa kita lihat dengan beberapa poin. Poin yang pertama, perhatikan ya, Nabi Adam ketika makan buah khuldi itu bukan karena sengaja, tapi beliau ini karena lupa. Dan orang lupa itu nggak punya hukuman taklif, nggak punya hukuman dosa atau tidak. Nabi kan bersabda, rufi'an ummati al-khata' wan nisyan wa mausukru alaih. Jadi Nabi Adam termasuk yang kedua, yaitu nisyan, lupa. Kalau kamu lupa nggak sholat, puasa aja, makan lupa, nggak ada masalah, ya kan? Nabi Adam ini lupa. Karena beliau ini lupa, jadi beliau nggak punya ikhtiar, nggak punya hal ikhtiar waktu ini saja. Dalilnya apa? Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sudah kami kasih janji Nabi Adam jangan dekat dengan pohon ini, tapi dia apa? Fanasiya, lupa. Walam najid lahu azma, dan Nabi Adam nggak punya azam di sini. Ya tiba-tiba lupa. Lah kisah Israiliyat itu macam-macam. Digoda oleh Nabi Siti Hawa, ya kan? Siti Hawa turun ke sininya dua, makan. Lalu Nabi Adam nyangkut di sini aja. Ini nggak tahu dari mana ini, ya kan? Wis dikarang-karang bebas itu. Ya pernah dengar kan? Ini ngarang-ngarang itu. Nek barang nggak kena cepet masuk. Orang sing aneh-aneh itu nggak bisa lupa, heran juga saya. Kenapa? Ya. Ibnu Abbas mengatakan nasia di sini artinya as-sahwu wan nisyan, lupa betul memang. Jadi makna nasia di sini lupa, bukan meninggalkan. Nasia juga punya makna meninggalkan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini meninggalkan artinya, tapi di sini artinya Ibnu Abbas lupa betulan Nabi Adam ini. Ya, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya juga sama. Imam Hasan Al-Basri juga berpendapat nasia di sini artinya lupa. Wallahi ma'asa Adam qattu illa bin nisyan. Demi Allah Nabi Adam tidak pernah maksiat kepada Allah kecuali hanya dengan lupa saja. Begitu. Kalau lupa kan nggak ada masalah kalau namanya lupa. Kehendak Allah. Itu, wis ya. Maka di sini menafsirkan Al-Qur'an itu nggak bisa ditakwilkan kecuali memaknai lafadz aslinya dulu. Seperti nasia kan asalnya lupa, ya sudah lupa, wis itu ya. Jadi pada hal ini Nabi Adam makan buah khuldi itu memang murni kehendak Allah dan irodahnya Allah dan takdirnya Allah, dan tidak ada hubungannya dengan Nabi Adam itu diambil seluruhnya kemampuan irodah ikhtiarnya. Dan ini nggak bisa ditiru oleh manusia. Apakah kamu lupa itu kan nggak bisa dikontrol kan? Kalau kamu lupa kan nggak ada masalah. Lupa nggak sholat nggak dosa, ittifaq ulama itu. Tapi kalau saya baru lupa ya itu masalah. Kalau pelupa pun harus dikodoi kalau sholat ya. Puasa aja lo nggak boleh makan. Kalau makan nggak batal puasa kok. Itu berarti minallah ya. Nah, sama dengan dalam kasus ini Nabi Adam itu lupa. Jadi Nabi Adam nggak berdosa. Wal qadar huna bima'na ilmillah wa iradatihi wa khalqihi al-mustaqil an wujudi aydauril abdi. Ila akhirih. Ya, jadi
Itu. Maka kalau sudah kita tahu bahwa Nabi Adam makan buah khuldi, makan buah, bukan khuldi ya, jangan sampai gitu. Makan buah yang dilarang oleh Allah dalam surga itu bukan kehendak Nabi Adam dan itu merupakan kelupaan, maka di sini Nabi Adam tidak berdosa dan tidak ada hubungannya dengan Qadariyah ataupun Jabariyah. Ya, kasus ini saja ya. Yang kedua, jawaban yang kedua gimana? Yang kedua jawabannya adalah larangan Allah kepada hambanya itu punya dua makna. Sama dengan perintah Allah. Perintah Allah itu punya dua makna. Kalau tidak wajib ya sunnah. Kamu disuruh sama Allah, aqimis sholata, ya, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail ila akhirih. Itu ulama tafsirnya macam-macam. Nah, itu salat lima waktu ya wajib. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholata lidzikri, wajib salat itu ittifaq ulama. Tapi ada beberapa perintah yang tidak wajib. Contohnya apa? Qumil laila illa qalila. Nah, itu. Meskipun untuk Nabi itu wajib. Ulama berpendapat begitu, untuk kita sunnah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, perintah baca Quran. Apa wajib? Semua ulama baca Quran itu hukumnya sunnah, kecuali dalam sholat, ya kan? Nah, jadi tidak semua perintah atau larangan itu hukumnya wajib atau harus ditinggalkan. Contohnya dalam Al-Quran yang perintah yang tidak wajib apa? Larangan yang nggak wajib apa? Wala apa? Belum ketemu idenya yang larangan tapi nggak larangan nahi pasti gitu ya. Yang kalau perintah banyak, kalau larangan yang apa? Wis nanti harus dilihat ya, belum ada di pikiran ini. Jadi dalam ilmu bahasa usul fikih sama dengan amr itu ada nahi. Nahi itu juga ada yang larangan itu bersifat harus dijauhi, ada yang tidak harus, cuma sunnah dijauhi. Oh iya, kalau hadisnya banyak, hadisnya banyak apa contohnya? La tashrobanna qa'iman. Jangan minum berdiri. Ulama di sini banyak pendapat. Nabi sendiri minumnya berdiri, Sayyidina Ali minumnya berdiri. Kenapa berdiri? Supaya orang nggak menyangka kalau minum berdiri itu dosa. Nabi saya lihat minum berdiri, saya minum berdiri. Jadi minum berdiri juga sunnah. Gitu. Harus diingat itu. Nabi Sayyidina Ali itu sengaja. Baca riwayatnya itu. Sahabat-sahabat itu banyak riwayat minum berdiri, bahkan berjalan. Ini saya kuliah waktu S2 itu ada pelajaran hadis tematik. Jadi sahabat minum makan berdiri berjalan itu banyak sekali. Itu sunnah. Gitu. Cuma apa comanya? Cuma itu di Indonesia tidak baik etikanya. Gitu aja. Ikuti etika. Tapi kalau sudah berdiri ya jangan duduk. Gerak jalan, minumnya duduk. Wah, itu macet bisa jatuh. Jalan sehat pas lagi padat ya. Kamu tiba-tiba di tengah jalan minum duduk, wah, malah jatuh. Itu. Nah, ini kacau wes ya. Jadi ada larangan yang tidak hukumnya tidak berdosa melarang. Buya itu pernah di Syria ada acara KBRI di Hotel Shangri-La, saya masih ingat. Itu ada acara KBRI, ngundang para masyayikh atau lupa acaranya apa itu. Ternyata prasmananya nggak ada duduknya. Jadi syekh-syekh besar tuh makannya duduk berdiri semuanya di hotel itu. Berdiri semua, saya kaget sih. Berdiri semua syekh-syekhnya udah berdiri. Waktu itu belum masih ngurusi yang Indonesia. Di sana biasa aja orang minum berdiri, biasa orang minum berdiri. Di Indonesia aja sih kok aneh-aneh. Banyak orang tiba-tiba duduk, tiba-tiba. Ya enggak apa-apa, tapi ya Indonesia gitu malah dia mikir mungkin. Dulu enggak pernah kepikiran begitu. Di sana biasa aja orang minum berdiri biasa. Di masjid itu rata-rata di masjid Syria itu ada barod. Bar itu kolkas. Kan ada hadis afdhalus shadaqati saqyul ma. Sebagai itu ngasih orang minum. Jadi setiap masjid itu ada air minumnya. Rata-rata. Di tengah jalan itu ada minumnya. Orang minum berdiri semua biasa itu. Enggak seperti di Indonesia itu yang ya akhi sunnah. Ya kan? Kamu balas ada sunnah qiyam. Rasulullah qiyam sunnah. Ngono ae. Wis. Ya.
Tapi ya terserah, ya nggak ngompor-ngompor. Yang mau duduk ya silakan, yang berdiri silakan. Ya, nek wis duduk jangan berdiri. Kamu makan di restoran duduk, kamu minumnya berdiri. Nah, ini juga aneh lagi. Nek wis ngadeg ya ngadeg terus no, kalau duduk ya duduk terus no. Sampai pas makan apa lengseran ya, talaman begitu minumnya berdiri. Oh ini sunnah ini. Ya Allah biasa. Ya sama dengan begitulah kira-kira ya. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, larangan Allah kepada Nabi Adam apa bunyinya dalam Al-Qur'an? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, di sini. Nah, bagaimana menjawab masalah ini? Ya kan? Satu tadi, larangan Allah ini tidak bersifat hatman ilzaman ya, tidak bersifat itu yang harus gitu. Tapi bersifat irsyadi. Apa irsyadi itu? Anjuran saja. Sebaiknya kamu nggak usah dekat-dekat sebaiknya. Nah, itu kata Allah. Lalu gimana? Terus kemudian di situ kata-kata zolimin itu sesungguhnya juga bukan zolim yang bermakna kezoliman yang apa? Yang seperti munafik itu tidak begitu. Artinya kalau kamu kenapa kok begitu? Karena itu namanya kalau dalam segi baru itu insijam. Insijam itu keserasian. Biasanya orang itu kalau nggak nurut ya zolim. Tapi zolimnya di sini bukan zolim yang bersifat parah gitu, tidak ya. Zolim itu lawan kata daripada tidak ikut aturan ya gitu aja. Tidak ikut aturan yang baik ya gitu. Bukan tidak ikut aturan yang wajib. Ayo sholat sunnah. Kalau nggak sholat sunnah kamu nggak bagus lah gitulah bahasanya kira-kira. Namanya insijam. Insijam ini atau atibak ya. Itibak itu keserasian. Yes. Jadi itu, melanggar aturan ini tidak menimbulkan dosa, karena itu amrun irsyadi. Ini jawaban yang kedua ya, yang kedua. Demikian ini dikuatkan oleh apa? Nabi Adam turunnya ke bumi itu bukan karena makan buah, makan pohon tadi bukan, makan buah dari pohon, tapi sudah kehendak Allah. Apa dalilnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Loh, sudah jelas itu. Qalu ataj'alu fiha ila akhirih itu. Jadi Nabi Adam turun ke bumi betul-betul kehendak Allah, murni kehendak Allah, dan Allah suka dengan perbuatan Allah menurunkan Nabi Adam itu untuk menurunkan manusia semuanya. Gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya masalah lagi. Masalah lagi itu nggak bisa begitu. Ada kalimat dalam Al-Qur'an surah Toha. Wa aso adamu robbahu fagowa. Loh ya Allah ini. Kena mana jangan berkilah ya kan gitu. Nabi Adam wa aso maksiat. Wa aso adamu robbahu fagowa, dia menyimpang, keluar dari batas. Ini kan sudah jelas itu. Jawabannya lagi, jangan tekstual. Wa aso di sini sama dengan yang nahi tadi. Jadi jangan engkau maksiat melanggar aturan yang sunnah gitu. Kalau kamu melanggar aturan yang sunnah ya kamu keluar dari batas. Tapi ya tadi itu hal yang sunnah, bukan hal yang wajib. Kan gitu ya. Lalu kemudian ada lagi kena kalimat gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ila akhiri. Lalu kemudian Allah berfirman, dalam ayat yang lain ya, tsummastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam berdoa, ya Allah kami telah menzalimi diri kami, ya kan? Ila akhirih, jika engkau tidak merahmati kami, mengampuni kami orang-orang yang zalim. Lalu kemudian Allah menerima taubatnya. Lah bukankah taubat itu hasil daripada dosa? Bukankah Nabi Adam mengakui kezalimannya? Jawabannya lagi-lagi kembali ke yang tadi. Kezaliman di sini adalah kezaliman yang bersifat apa? Yang tidak sampai ke dosa, yang mukhalafah dari yang terbaik gitu. Kamu kalau sholat pakai jubah, pakai imamah, pakai serban, pakai minyak wangi, jangan dilanggar. Kok melanggar kan nggak ada masalah gitu. Sunnah saja, kecuali kalau bukan nutup aurat. Lana Allah menyerap itu seperti itu. Itu pun Nabi Adam melanggarnya nggak sengaja loh. Maka santri ini nggak ikut aturan. Aturan apa? Sholatnya nggak pakai imamah, kan nggak ada masalah. Nggak ada ikopnya, nggak ada kafarotnya, nggak ada dosanya dan seterusnya. Nabi Adam seperti itu.
Lah kalimat Allah menggunakan kalimat menerima taubatnya ya insijam. Apa insijam itu? Keserasian dari kalimat zolama yang dipakai oleh Nabi Adam. Ingat, dosa kecil ketika dilakukan oleh orang yang mencintai dan dia melanggar orang yang dicintai itu besar. Dosa kecil dari orang yang dicintai itu besar. Kamu gak disapa sama temanmu yang dekat, wah tersinggung. Gak disapa orang lain gak masalah, kan begitu. Kamu sakit gak dijenguk sama orang lain gak apa-apa. Gak dijenguk sama orang yang kamu senangi, masalah itu. Paham tak kira? Lah Nabi Adam itu merasa ya Allah, saya ini sama Allah, kan sudah cinta betul Nabi Adam sama Allah. Sudah ya otomatis pasti ya dalam hatinya ada mahabbah. Lah kok tidak ikut aturannya Allah, sangat menyesal, merasa zalim padahal pun nggak sengaja. Paham tak? Banyak orang itu kalau baik ya nggak salah pun ngaku salah. Sebaliknya orang nggak baik terus ngerti salah, sih berkilah. Gitu. Oh, ini alasannya. Paham tak kira? Dan Nabi Adam pun menggunakan hal yang sama. Gitu. Paham tak kira? Ya banyak orang-orang itu kalau nggak sholat jamaah menangis, rek. Sedih sampai sedekah, sampai menyesal nggak sholat jamaah saja. Sunnah. Seakan-akan dia dosa. Tapi sebagian orang nggak jamaah sudah biasa, sholat alhamdulillah sholat, wis kari, wis mepet, wis nggak pakai apa namanya kopiah, nggak pakai baju lengan panjang, wis pokoknya sembahyang alhamdulillah. Gila itu bedanya. Wis kayak begitu tadi Nabi Adam itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam hal ini Nabi Adam sama sekali tidak melakukan perbuatan dosa, tapi semua itu adalah murni kehendak Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Jadi qul nahbitunya itu turunnya itu setelah Allah menerima taubat dan seterusnya itu dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi kesimpulannya Nabi Adam dalam hal ini tidak berbuat dosa dan takdirnya ini bukan berarti Nabi Adam nggak punya ikhtiar, tidak. Selanjutnya perlu diketahui, kalau seumpama kita mau berkira lagi nggak bisa begitu. Sudah jelas asal itu maksiat. Jangan membela Nabi Adam misalkan, ya. Perhatikan, kalau kita itu pakai logika nafsu nggak akan ada selesainya. Ya, Aaron bisa pulang. Kalau kita pakai logika nafsu nggak ada selesainya. Kalau kita itu masing-masing punya otak, ya nggak ada selesainya. Harus ada standarisasi supaya bisa menyatukan banyak otak kan gitu. Harus ada syariat hukum. Gimana maksudnya? Perhatikan, taklif dosa dan pahala itu hanya berlaku di bumi, tidak berlaku di surga. Di surga nggak ada dosa dan nggak ada taklif di sana. Jadi gimana Nabi Adam itu mau maksiat di surga itu nggak ada taklif? Taklif itu ada ketika di bumi, gitu. Paham ya? Nah, jadi dengan demikian semakin menguatkan bahwasannya Nabi Adam itu turun ke bumi bukan karena dosanya, dan yang kedua Nabi Adam melakukan itu karena nggak punya ikhtiar, karena lupa, gitu. Sama Allah diambil azamnya, dan itu merupakan kehendak Allah, takdirnya Allah. Manusia dalam hidupnya di dunia pun mempunyai takdir-takdir yang tidak bisa dikendalikan. Orang mau bangun, ketiduran, itu takdirnya Allah murni. Berapa banyak kemarin pesawat yang jatuh, orangnya ketiduran kan, akhirnya selamat. Itu kehendak Allah. Contohnya lagi, biar punya teman orang Malaysia, dia dulu mau sekolah kedokteran, pas mau tes itu ketiduran juga. Tapi sekarang kayak raya dia. Nah, jadi banyak hal yang takdirnya Allah diangkat sudah, lupa itu. Saya punya teman juga sekarang jadi ulama, jadi kiai besar. Dia itu serius. Ketika ujian hafalin, ketika megang pulpen lupa semua itu. Yang dihafal itu lupa semua. Kok lupa semua itu? Itu kehendak Allah, lupa itu. Oleh karena itu kita minta Allah banyak doa-doa supaya kita tidak lupa. Faman syaa dalam surat Al-Alaq itu ada kan? Apa itu? Kalau kita kan baca doa yang hadis yang kita baca setiap pagi itu. Ada lagi doa Allahumma rzuqni fahma, Allahumma rzuqna fahma nabiyyin, Allahumma qawi
akli, Allahumma qawwina akli yang jasadul rahim. Banyak doa-doa yang membuat kita tidak seperti Sayyidina Ali dikasih Rasulullah wasiat supaya enggak lupa Quran, salat, Kamis malam Jumat yang sudah pernah kita lakukan itu. Saya kira demikian. Wallahu alam bisawab.